Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kita, kanal sukses. Sukses bersama kami. Mulailah sukses itu, mulailah mencari tahu, berusaha dari sekarang untuk menggapai apa yang Anda inginkan dari sukses tersebut. Kita lanjut soal nomor 31. Pembahasan soal berikut ini kita akan sampaikan nomor 31 sampai dengan nomor 60. Cobalah berlatih bersama kita di kanal sukses untuk membawa Anda menuju sukses. Lanjut soal nomor 31. Keanggotaan KPU RI terdiri dari 7 orang anggota. Keputusan rapat pleno KPU sah jika disetujui oleh lebih dari beberapa persen dari jumlah anggota KPU yang hadir. A. 25%, B. 50%, C. 75%, D. 100%. Tadi di soal disebutkan keputusan rapat pleno terkait dengan kehadiran, bukan pengambilan keputusan. Dalam hal ini berapa orang yang hadir dari jumlah tersebut. Jumlah anggota yang hadir itu harus terdiri dari B. Jawabannya adalah B. 50% dari jumlah anggota harus hadir. Jawabannya adalah B. Nomor 32. Dalam hal tidak tercapai quorum, rapat khusus pleno KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota untuk menetapkan hasil pemilu ditunda untuk kemudian dilanjutkan tanpa memperhatikan quorum. Paling lama berapa jam penundaan dimaksud? A. 2 jam, kemudian B. 3 jam, C. 4 jam, D. 5 jam. Jawaban yang paling tepat adalah B. 3 jam. Kita masuk ke soal nomor 33. Undangan dan agenda rapat pleno KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota disampaikan paling lambat berapa hari sebelumnya? A. 1 hari, B. 2 hari, C. 3 hari, D. 4 hari. Jawaban yang paling tepat adalah C. 3 hari. Lanjut soal nomor 34. Panitia pemilihan kecamatan atau PPK dan panitia pemilihan pemungutan suara atau PPS dibentuk oleh KPU kabupaten kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan. Paling lambat berapa bulankah terhitung setelah pemungutan suara? Dia sudah dibentuk 6 bulan sebelum pelaksanaan penyelenggaraan tersebut. Dia sudah dibentuk paling lambat, maksudnya dibentuk paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat titik-titik bulan sebelum pemungutan suara. Dalam hal ini bagaimanakah penyelenggaraan pemilu ini? Dalam hal ini pemungutan suara ini sudah ada yang namanya PPK, PPS dibentuk 6 bulan sebelum ini dilaksanakan penyelenggaraan pemungutan suara, sedangkan dia dibubarkan kapan? Setelah pemungutan suara. Jadi dalam hal ini ketika dia sudah dibentuk 6 bulan sebelum pemungutan suara, maka dia juga dibubarkan titik-titik bulan setelah pemungutan suara. Apakah A 1 bulan, B 2 bulan, C 3 bulan, D 4 bulan? Jawaban yang paling tepat adalah paling lambat 2 bulan sebelum pemungutan suara harus sudah dibubarkan. Nomor 34. Masuk soal nomor 35. Berikut ini adalah merupakan wewenang panitia pemilihan kecamatan kecuali PPK. Tadi udah di soal-soal video-video berikutnya, kalau bisa Anda saksikan. PPK ini adalah panitia pemilihan kecamatan, yaitu PPK di KPU di tingkat kecamatan. Nah, apakah yang merupakan wewenangnya? Adalah ada kata kecuali, berarti yang harus kita cari yang bukan. A. Menetapkan calon terpilih, B. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya, C. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota dengan peraturan perundang-undangan, D. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di antara soal tersebut ini yang merupakan wewenangnya adalah A. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS dengan mengkoordinir kerjanya PPS. Jadi PPK juga ikut mengkoordinir PPS dalam mengumpulkan pemungutan suara dari TPS. C. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU. Iya. Sampai kabupaten kota melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Iya termasuk. B termasuk, C termasuk, D termasuk, sedangkan A tidak termasuk karena calon terpilih ini adalah wewenang KPU, apakah kabupaten kota, apakah itu provinsi maupun RI. Jawaban yang bukan adalah A. 35. Kita masuk ke soal nomor 36. Berikut ini merupakan kewajiban dari panitia pemilihan kecamatan kecuali
A. Membantu KPU provinsi, KPU kabupaten kota dalam pemutahiran data pemilih DPS dan DPT. Iya. Membantu KPU kabupaten kota dalam penyelenggaraan pemilu. Iya, benar seperti itu. C. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu kecamatan. Iya, termasuk. D. Membantu KPU kabupaten kota dalam menyusun program anggaran pemilu. PPK tidak ikut dalam hal penyusunan anggaran pemilu karena anggaran pemilu sudah dibentuk sebelum adanya PPK. Jadi jawaban D adalah membantu KPU kabupaten kota dalam menyusun anggaran pemilu bukan tugas dari PPK, sedangkan membantu penyusunan anggaran ini adalah sekretariat KPU kabupaten kota. Sekretariat. Jadi jawaban nomor 36 adalah D, dodol. Kita masuk ke soal nomor 37. Anggota panitia pemungutan suara berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat. Berapakah jumlah anggota PPS? Sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya. Panitia pemungutan suara adalah KPU-nya di tingkat desa kelurahan. Jumlahnya adalah apakah 3 orang, 4 orang, 5 orang, 7 orang. Jumlahnya mereka ini adalah sebanyak 3 orang. Jawaban nomor 37 ayam. Masuk soal nomor 38. Berikut ini adalah merupakan wewenang panitia pemungutan suara kecuali, lagi-lagi kata kecuali, tolong dicatat kecuali. A. Membentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. B. Membentuk panitia pendaftaran pemilih atau Pantarli. C. Menetapkan perbaikan TPS. D. Menetapkan hasil pemilu. Penetapan hasil pemilu bukan wewenang dari PPS ataupun PPK, tapi ada di KPU, apakah itu kabupaten, kota, provinsi, dan KPU RI. Jadi ini bukan kewenangan dari PPS. Jawaban yang paling tepat adalah untuk soal nomor 38 D. Menetapkan hasil pemilu bukan wewenang dari PPS. 38. Masuk soal nomor 39. Anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS berasal dari masyarakat di sekitar TPS. Berapakah jumlah anggota KPPS? Jadi seperti saya sebutkan, jika PPK itu adalah KPU di kecamatan, PPS KPU di desa kelurahan, maka KPPS itu adalah KPU di tingkat TPS. Jumlahnya berapakah? Apakah A 9 orang, B 7 orang, C 5 orang, D 3 orang? Jawaban yang paling tepat adalah B, 7 orang anggota KPPS dengan fungsi masing-masing untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pada hari H dan mengumumkan di TPS tersebut setelah selesai semua direkap. Jawaban nomor 39 ada B, 7 orang. Masuk soal nomor 40. Berapa jumlah usia paling rendah sebagai syarat menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS? Syarat minimal yang harus dipenuhi berapakah? Apakah ini tadi di kecamatan, ini di desa, dan ini di TPS, ini KPU semua? Berapakah syarat usia menjadi mereka ini, panitia ini, badan ad hoc ini, badan ad hoc lebih tepatnya? Apakah A 17 tahun, B 21 tahun, C 25 tahun, D 30 tahun? Di antara pilihan ini yang paling tepat ada pada ayam 17 tahun, syarat minimal paling rendah. Masuk soal nomor 41. Sebutkan jenjang pendidikan paling rendah sebagai syarat menjadi anggota PPK, PPS, KPPS. Di soal nomor 40 ditanyakan syarat pendidikan usia paling rendah, sedangkan di 41 adalah pendidikan apakah A SD, kemudian B SLTP, C SLTA, D S1 strata 1. Jadi diantara pilihan ini tadi untuk KPU RI dan KPU provinsi minimal S1, KPU kabupaten kota SLTA juga diakomodir. Baik untuk PPK, PPS, dan KPPS juga mensyaratkan minimal SLTA. Untuk lulusan SLTA masih diakomodir, SLTA sederajat. Masuk. Jadi jawabannya adalah C, Charlie. Masuk soal nomor 42. Bawaslu dan atau pihak yang dirugikan atas berlakunya peraturan KPU berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian peraturan KPU terhadap Undang-Undang Pemilihan Umum. Kemanakah permohonan pengujian peraturan KPU? Jadi ini namanya judicial review. Ada, jika ada yang tidak pihak
yang tidak puas dengan peraturan KPU sebagai turunan dari Undang-Undang 7 2017 terkait pelaksanaan tahapan pemilu penyelenggaraan bisa mengajukan uji materi ataupun judicial review ke apakah Pengadilan Negeri, B. Pengadilan Tata Usaha Negara, kemudian C. Mahkamah Konstitusi, D. Mahkamah Agung. Di antara pilihan ini yang paling tepat itu adalah uji material ataupun judicial review terkait dengan peraturan, termasuk peraturan KPU disampaikan ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah yang berwenang untuk menanganinya itu. Jawabannya adalah 42 dodol. Masuk soal nomor 43. Terhitung sejak peraturan KPU diundangkan, pemohon mengajukan pengujian peraturan KPU dimaksud paling lambat berapa harikah tadi diuji ke Mahkamah Agung. Di soal nomor 43, berapa harikah dia itu? A. 7 hari kerja, B. 15 hari kerja, C. 30 hari kerja, D. 40 hari kerja. Ini dijawab untuk soal ini adalah 30 hari kerja. Jawabannya adalah C. Masuk soal nomor 44. Terhitung sejak permohonan diterima, Mahkamah Agung memutus penyelesaian pengujian peraturan KPU paling lambat berapa harikah? Apakah 60, 45, 30, 15? Jawabannya adalah C. 30 hari. Kita masuk soal nomor 45. Lembaga apakah yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu? A. Mahkamah Konstitusi, kemudian B. Mahkamah Agung, C. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, D. Bawaslu. Jadi hal ini ketika KPU ataupun Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu diduga melakukan pelanggaran kode etik terhadap sumpah janji, maka diadukan ke lembaga. Ada lembaga menyelesaikan bagian dari penyelenggara pemilu, namun dia khusus menangani dugaan pelanggaran kode etik. Ini adalah lembaganya disampaikan ke DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ketika nanti putusannya terbukti dan dilakukan pemberhentian tetap, maka harus ditindaklanjuti dalam pemberhentiannya itu. Apakah itu nanti ditindaklanjuti oleh Presiden untuk KPU RI dan ditindaklanjuti oleh KPU RI untuk provinsi dan kabupaten kota? Jawabannya adalah C. Masuk soal nomor 46. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP bersifat tetap. Di manakah tempat DKPP berkedudukan? A. Ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten kota. Di Jakarta. Jawaban yang paling tepat adalah ibu kota negara, yaitu di tingkat pusat. Jawabannya adalah A. Ibu kota negara. Masuk soal nomor 47. Berapa jumlah anggota DKPP? Apakah A. 3, 5, 7, 9? Jawabannya adalah C. 7 orang. Masuk 46. Sebutkan susunan keanggotaan DKPP. A. Seorang ketua merangkap anggota dan 2 orang anggota. B. Seorang ketua merangkap anggota dan 4 orang anggota. C. Seorang ketua merangkap anggota dan 6 orang anggota. D. Seorang ketua merangkap anggota dan 8 orang anggota. Jawaban yang tadi adalah seorang ketua merangkap anggota dan 6 orang anggota lainnya. Jadi ini jumlahnya totalnya adalah 7. Jawabannya adalah C. Masuk soal nomor 49. Berapa lama masa tugas keanggotaan DKPP? A. 3 tahun, B. 5 tahun, C. 7 tahun, D. Tidak dibatasi masa jabatan. Yang paling tepat adalah 5 tahun, selaras dengan KPU dan Bawaslu, yaitu 5 tahun. Jawabannya B. Kita masuk soal nomor 50. DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, menyusun dan menetapkan kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa Kelurahan, Panwaslu Luar Negeri, dan pengawas TPS. Kode etik tersebut diatur dengan peraturan DKPP yang harus sudah ditetapkan paling lambat berapa bulankah terhitung sejak anggota DKPP mengucapkan sumpah janji. Itu diatur dalam hal ini paling lambat 3 bulan. Jawabannya adalah B. Kita masuk ke untuk soal nomor 51. Sebutkan daerah pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi lingkupnya presiden dan wakil presiden ini tidak mengenali yang namanya dapil, pembagian dapil. Langsung cakupannya global, seluruh wilayah NKRI.
tidak mengenal dapil ini seperti itu. Bahkan untuk pemilu luar negeri diikut sertakan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri dan sudah memenuhi syarat untuk memilih dan sudah terdaftar sebagai pemilih. Jawabannya adalah D, seluruh wilayah negara NKRI. Masuk soal nomor 52, pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten kota dalam pemilu tahun 2019 dilaksanakan dengan sistem apakah? A, proporsional terbuka, kemudian B, proporsional tertutup, C, distrik berwakil banyak, D, distrik berwakil sedikit. Jadi dalam hal ini dilaksanakan secara proporsional terbuka, artinya si pemilih selain memilih untuk suatu partai tertentu, dia sudah berikan kebebasan untuk memilih siapakah di antara daftar calon tetap yang diajukan partai tersebut. Misalnya ada nih 8 calon untuk partai X, jadi berhak memilih di antara pilihan tersebut apakah calon nomor 1 ataupun sampai 8 seperti itu, atau bahkan cuma memilih partai saja seperti itu. Jadi jawabannya adalah A, proporsional terbuka. Sedangkan tadi yang disebut dengan distrik berwakil banyak sedikit, mungkin kita lanjut ke soal berikutnya saja, nomor 53. Pemilu untuk memilih anggota DPD Dewan Perwakilan Daerah dalam pemilu 2019 dilaksanakan sistem apakah? Apakah proporsional tertutup, B, A, proporsional terbuka, B, proporsional tertutup, C, distrik berwakil banyak, D, distrik berwakil sedikit. Jawabannya adalah C, distrik berwakil banyak. Ini adalah untuk mekanisme pemilihan anggota DPD di mana 4 orang per provinsi. Jawabannya adalah C. Masuk soal nomor 54. Berapakah batasan usia paling rendah syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia? Apakah A itu 21 tahun, B 25 tahun, C 30 tahun, D 40 tahun? Jawaban yang paling tepat adalah D 40 tahun. Masuk soal nomor 55. Peserta pemilu untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota adalah partai politik. Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan memiliki kepengurusan berapa persen dari jumlah kecamatan di wilayah kabupaten kota yang bersangkutan, apakah A 30%, B 50%, C 75%, D 100%. Ini terkait dengan verifikasi partai. Verifikasi partai dia juga harus lolos dalam syarat minimal. Jadi untuk tingkat provinsi itu sebuah partai itu harus lolos di 100% provinsi, dan untuk lolos di satu provinsi tersebut juga dia harus lolos di minimal 75% kabupaten kota di wilayah provinsi tersebut. Dan untuk lolos juga di kabupaten dalam wilayah provinsi tadi, lolosnya di sebuah kabupaten ini harus dia lolos di 50% jumlah kecamatan dalam wilayah kabupaten kota. Jawabannya adalah B 50% wilayah kecamatan yang bersangkutan. Jawabannya adalah bola B. Masuk 56. Peserta pemilu untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten adalah partai politik. Oke. Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan kepengurusan berapa persen dari jumlah kabupaten kota. Tadi soalnya adalah terkait di kabupaten kota. Sekarang ini untuk level di sebuah provinsi itu bagaimana? A 30% dari jumlah kabupaten kota, B 50% jumlah kabupaten kota, C 75% dari jumlah kabupaten kota, D 100% dari jumlah kabupaten kota. Jadi syaratnya itu sebuah provinsi itu nanti dalam hal verifikasi kelolosan suatu partai dia harus lolos di minimal 75% dari jumlah kabupaten kota. Ibarat contoh nih, Provinsi Bali ada 9 kabupaten kota. Kalau 9 kabupaten kota, jadi syarat 75%-nya ini untuk sebuah partai nyatakan lolos di Provinsi Bali, salah satu indikator, belum lagi untuk syarat-syarat yang lain. Nah, berapa persen dari jumlah kabupaten kota tersebut? 75% dari 9. 75% dari 9 berapa sepertinya? Jadi dia minimal harus lolos di 7 kabupaten kota di Provinsi Bali untuk dinyatakan lolos di provinsi tersebut. Begitu juga berlaku syarat untuk provinsi lainnya seperti Jawa Tengah 35 kabupaten kota, jadi harus ngambil 75%.
untuk juga Jawa Timur 38, 75%, bahkan Jawa Barat 27 seperti itu, Sumatera Utara 33, Sulawesi Selatan 24 kabupaten kota, Papua juga ada sekian di atas, lebih dari 20, termasuk Aceh 23, Sumatera Barat 19 seperti itu. Jadi dia harus lolos di 75% dari jumlah kabupaten kota yang ada di provinsi tersebut. Seperti itu syaratnya yang harus dipenuhi terkait dengan syarat verifikasi partai tersebut. Masuk soal nomor 57. Peserta pemilu untuk anggota DPD adalah perseorangan. Berapakah batasan usia paling rendah sebagai syarat menjadi calon anggota DPD? Apakah 21 tahun, B 25 tahun, C 30 tahun, D 40 tahun. Jadi itu syarat untuk dipilih dalam hal anggota DPD itu adalah 21 tahun. Jawaban ayam. Masuk soal nomor 58. Syarat menjadi calon anggota DPD harus mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan. Berapa jumlah dukungan minimal calon anggota DPD untuk provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 1 juta orang? Berapa dia jumlah minimalnya itu? A 1000 pemilih, kemudian B 2000, C 3000, D 4000. Di antara pilihan tersebut yang paling tepat adalah pada pilihan A, yaitu 1000 pemilih. Kita masuk ke soal nomor 59. Syarat menjadi calon anggota DPD harus mendapatkan dukungan minimal dari pemilih daerah pemilihan yang bersangkutan di provinsi. Maksudnya, berapa jumlah dukungan minimal DPD untuk provinsi dengan jumlah penduduk yang dalam daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta sampai dengan 5 juta? A 1000 pemilih, A 1000 pemilih, kemudian B 2000 pemilih, C 3000 pemilih, D 4000 pemilih. Jawabannya adalah B 2000 pemilih. Kita masuk ke soal terakhir untuk sesi kali ini. Nomor 60. Syarat menjadi calon anggota DPD harus mendapatkan dukungan dari pemilih di daerah pemilih yang bersangkutan, di provinsi yang bersangkutan maksudnya, karena lingkup dapilnya DPD itu satu provinsi sekaligus, tidak ada pembagian dapil A 1, 2, 3 gitu seperti. Jadi yang ada hanya satu provinsi dapilnya DPD. Berapa jumlah dukungan minimal calon anggota DPD untuk provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT lebih dari 5 juta sampai dengan 10 juta. Jadi range 5 juta, lebih dari 5 juta sampai dengan 10 juta. Berapa minimal yang harus disyaratkan, yang harus dipenuhi? A 2000, B 3000, A 1000, B 2000, C 3000, D 4000. Jawaban yang paling tepat adalah 3000 pemilih minimal syaratnya. Demikian untuk soal nomor 60 kita selesaikan di sini untuk sesi kali ini. Ini soal nomor 61, nanti kita lanjut di sesi-sesi berikutnya. Kita akan terus update, akan terus kirim soal-soal untuk menambah pengetahuan saudara khususnya dalam persiapan menjadi anggota PPK, PPS, Panwascam, Panwas Kecamatan, KPU Kabupaten Kota, bahkan Bawaslu Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi juga termasuk di dalamnya. Inilah menjadi bahan ataupun semacam gambaran kepada saudara dalam mempersiapkan diri. Kami juga mengharapkan bahwa keberadaan dari channel ini masih jauh dari kata sempurna, masih terdapat banyak di sana sini kekurangan. Untuk itu kami sangat mengharapkan masukan, saran dan kritiknya demi kebaikan ataupun perbaikan untuk kedepannya sebagai bahan evaluasi bagi kami, karena kami yakin apa yang kami sajikan tidak lain dan tidak bukan dan tidak lebih hanya untuk berbagi ilmu, sharing ilmu untuk saudara-saudara yang berniat menjadi penyelenggara pemilu dimaksud. Jadi salam sukses untuk kita semua. Kita mulailah dari sekarang untuk berlatih terus terkait dengan soal-soal. Kami harap yakin dengan Anda sering berlatih, semakin terbiasa, semakin mengetahui gambaran-gambaran soal dalam ujian tes tertulis calon penyelenggara pemilu. Bentuk-bentuk tes tertulisnya juga tadi sudah kita sampaikan di video sebelumnya, itu bisa dalam bentuk CAT seperti itu melalui aplikasi yang sudah disampaikan.
menjadi bahan untuk saudara-saudara semua untuk lebih giat lagi, berlatih lagi, memahami bagaimana sebenarnya karakteristik dari soal-soal nantinya, semakin paham akan gambaran soal-soal. Mungkin demikian untuk sesi kali ini. Jangan lupa kita ikuti terus channel kita di Kanal Sukses, like, subscribe, komen, dan share. Nyalakan loncengnya supaya notifikasi Anda tersampaikan begitu kita sudah mengupdate video-video terbaru. Demikian, salam sehat dan salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.